الفاتح. هذا ما نوى به سلفنا الصالح حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته غرباء المسلمين بأن الله على كريم رسول مغفرة سيدنا المهدي لله محمد بن عيسى السلم وقد محمد بن علي وعلى وسلم وبه الشيخ القدر الكريم والبشير محمد بن الكريم السلام البدر والبدر بن الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله كلام بن البندر الشيخ محمد وصل الله بن هشام الشيخ شعرانا الشيخ محمد صلى عبد الباغي قطب الزمن مربي روح علم الله شيخ الحاج محمد زين ومستر الحاج محمود الشمس الشيخ محمد أمر الله الشيخ ياسين بن سيد الشيخ محمد بن علي الملك الحسن وخصوصا العارف العلي والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن العلماني ولجميع مشايخنا ومعلمين لجميع المسلمين خصوصا صاحب الولاية بهذا القرية علمنا وشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أداد كل حرف كتب يصب عبدا عابدين ظاهر الظاهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف uliki sedikit. Kedua, seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya di dalam dunia, mereka itu sangat jahat. Maka jika dikekalkan awalnya akan qasatnya serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat dari perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat lagi durhaka mereka itu. Ini jikalau kita di dalam nuntut ilmu niatnya adalah menggunakan ilmu yang didapat untuk kepentingan dunia, untuk kita mendapatkan kemuliaan dunia, untuk mendapatkan kemegahan dunia. Intinya ilmu yang kita tuntut di hati kita taniat atau sengaja dengan diniatkan, karena bilanya punya ilmu maka ilmu itu secara ringkas dijual untuk kepentingan dunia. Nah, jadi apabila demikian kita disebut adalah jahat. Kemudian jika kita kada sempat bertaubat maka kita di dalam maksiat matinya. Nah, jadi mudah-mudahan bila kita tersalah niat dihancapi merubah, dikembalikan. Di antara niat-niat nuntut ilmu itu banyak, sudah dijelaskan di dalam kitab sini. Yang paling utama yaitu adalah semata-mata menjunjung tinggi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Namun apabila ia sebelum meninggal dunia, orang tadi adalah, maka jika taubat mereka dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh, niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat itu. Karena orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa, dan dapatlah mereka itu akan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222.
Artinya bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia Allah akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Jadi orang-orang yang maunya bertaubat, baik salah niat, baik salah tujuan, baik salah perbuatan, insya Allah Allah menerima taubat kita asal bertahan. Kemudian maksud dari ayat innallaha yuhibbut tawwabin, tawwabin ini sampai saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, karena sangat sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Rabbul Jalilur Rahman adalah selalu dan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Kita kada peparakan dengan kasih sayang Allah. Kita ini dibunguli anak jangan 1000 kali, 20 kali gin ingat sudah. Nggih. Kedosa orang membunguli anak seorang dia 20 kali itu membunguli sudah, ingat sudah kita. Kalau orang-orang yang jauh daripada Allah yang disebut mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa ribu kali mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada sesetia Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja si hamba itu mau bertaubat atas segala maksiat yang ia lakukan, maka Allah siap mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Berapa lama masanya kita tinggalkan Allah, berapa lama masanya cinta ini untuk yang lain bukan untuk Allah, dan berapa jauh kita daripada taufik dan hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tetap setia untuk menghadangi kita untuk kembali, yakni bertaubat kepada Allah atas semua kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan Tuhan daripada orang-orang yang hobi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dihubungkan dengan orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirah. Karena mudah-mudahan tawabin itu bolak-balik taubatnya. Malam maksiat, siang taubat, siang maksiat, malam taubat, tapi Allah tetap menerima taubat. Harapan kita ketika kita selesai minta ampun dan meniatkan hendak mengerjakan dosa itu lagi, memang kita mencita-cita disuruh di dalam hadis untuk tidak mengerjakan atau menggawi dosa itu, maka harapan mudahan selesai kita taubat, disitulah akhir kehidupan kita. Intinya kita mati di dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apalagi umpamanya garing nang secara zahir bina tapi ada harapan sembuh. Ini taubatnya bujur-bujur dan yakin akan di hati diterima Allah Subhanahu wa taala. Tinggi sama orang hendak melaksanakan baik ibadah haji atau umrah itu bertaubat mulai sini bujur-bujur yakin, jangan sampai ada terbawa dosa datang ke tanah yang mulia itu, jangan sampai. Apalagi ada mudahan kadang yang mempetuakan kena nyoba taubat di sana aja, nah ini luput ngarannya, luput. Kenapa? Karena di sana itu adalah kita hendak menghadap nang maha berasih, bahkan insan terbaik, insan termulia yang maksum daripada dosa. Apalagi kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai ada dosa lagi. Bujur-bujur yakin tulak bahaji atau bahumrah itu laksana tulak mati punai tinggi. Makanya ketika kita bahari belajar dengan guru tentang masalah manasik,
disuruh orang hendak tulak belajar fa'arada bi ilmihi. Ini hadis Rasulullah. Jangan aku mentulak-tulak jangan karena harus belajar. Berdagang aja kada tahu ilmunya berugian ya, kalau sia-sia. Yakin bujur-bujur dosa diamdan baampi. Jaka badusta ampi badusta. Jaka membunguli kuitan ampi membunguli kuitan. Belajar jujur lawan diri sendiri. Apalagi alumni Ibnul Amin dididik dan dilatih untuk jujur agar menjadi kepercayaan bagi keluarga dan masyarakat. Jangan sampai alumni Ibnul Amin kada jujur, kada kawa dipercaya. Karena al-muassis al-hajj al-arif bil halim al-allama ayahanda yang tercinta yaitu Kiai Haji Mahfuz Amin bin Haji Muhammad Ramli bin Muhammad Amin adalah mendidik agar kita jujur, yakni kawa dipercaya. Jadi mudah-mudahan, jadi siapa-siapa yang hendak tulak mudah-mudahan jangan kada yakin mandi taubatnya bujur-bujur, gawian yang kurang baik bertahan berdahulu, karena hendak meelangi orang yang termulia sejagat raya. Itu tidak ada tanah yang lebih mulia kecuali tanah yang mengandung makamnya, jasadnya insanul kamil Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan gampang. Ini perlu pian ingatkan. Pesan dari Sayyid Amin Qutbi sampaikan kepada Syekh Muhammad Sarwani dan Bangil, sampaikan kepada guru kita dan sampai kepada kita, yaitu bila tulak ke Makkah dan Madinah jangan pernah bawa ilmu, namun bawalah akhlak. Jangan merasa alim di hadapan orang yang sangat alim. Jangan merasa tahu di tanah sang pemilik haramain adalah Allah yang ma'alim. Makkah mulia dan Madinah mulia bibarkati Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitullah itu mulia berkat Rasulullah. Madinah itu mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manasik itu bila belajar dengan orang yang paham dan mengerti nyaman. Penting kesananya itu kayak apa? Tenang penting. Lawan hati jangan ditinggal. Bila hendak tulak Makkah wal Madinah hati dibawa, jangan ditinggal di rumah. Nyata guru dibawa aja mau ditinggal kayak apa? Lain hati nang ini buntung. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya, pikiran dan hati satu jua yang disebut roh. Roh yang disebut garis miring hati dan pikiran, yaitu ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ganangan, alam pikiran kita kemana? Bilanya haur ke kampung halamannya barita tertinggal hati. Ketika naik pesawat naik bawah juga hati, naik juga sampai di Jeddah turunakan juga hati. Nang di rumah kayak apa guru? Ya kabisi Allah nang maha menjaga sudah. Nang anu mengatakan prinsip orang beriman dimanapun berada tumai, siapapun dan kapanpun masanya, yakin akan jazam di dalam hati. Nang menjaga kita adalah Allah dan Rasulullah. Ini jangan ragu-ragu lagi. Tak boleh ragu-ragu. Kalau sudah Allah dan Rasulullah, karena alam semesta miliknya Allah, diciptakan bibarkati nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas pesawat kah, di atas kapal kah, di mana kah? Kalau sudah merasa akan dijaga oleh Allah, orang yang merasa aman dengan penjagaan Allah sampai ke akhiratnya dalam jaminan Allah Ta'ala. Namunnya bila merasa aman cuma dengan penjagaan dunia, kena tertinggal penjagaan ini. Merasa aman dijaga abah, merasa aman dijaga
ini bini laki, karena bini bisa terdudi mati atau inya terdahulu, elah. Tapi merasa amanlah kita atas penjagaan Allah yang maha sempurna. Ini dirasa-rasakan, ditimbul-timbulakan, dihidup-hidupakan dalam hati, dalam alam ganangan kita atau alam pikiran kita. Wakada gampangan nang balum tulak kumpulkan duit dulu niat. Melun sering menyampaikan apapun usaha, apapun gawiannya, usaha apapun toai, gawiannya apapun, ketika hendak memulai itu berniat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah usaha ulun ini menyampaikan ulun ziarah Makkah wal Madinah. Al-Fatihah. Tuh jatuh. Bangunnya ada merek toh jatuh. Pakunya jangan mereknya. Ini bujuran, ini ilmu luar biasa. Apa jangan memandang usahanya tukang pentol kah, tukang berjual minyak literan kayaknya Allah nang sugi itu Allah bukan kita. Niat. Jadi apapun usaha kita, apapun gawian kita, apapun pekerjaan kita, jangan kada diniatkan yaitu usaha ini menjadi sebab, menjadi perantara wasilah kita disampaikan Allah ziarah Makkah wal Madinah. Oh, itu luar biasa. Ujuran. Jangan sampai aku berusaha orang nuka mobil. Ya kada berusaha kan banyak aja orang nuka mobil tu. Ujuran. Nela ini. Itu yang penting. Kenapa pun menuraikan ini ada temaju pulang gitu. Tinggi insyaallah. Bawa akhlak, bawa adab. Jangan kisah penahunya. Oh aku mah jangan. Kita berjejak di tanah yang mulia di sana. Kita sedang berhadapan dengan makhluk termulia sejagat raya. Balailah datang ke Madinah bawa akhlakul karimah, bawa budi pekerti yang baik, bawa adab yang baik. Jangan pernah bawa ilmu jabah. Ini rahasia dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bujur. Karena ulun pernah bertakun dengan Al-Habib Tahir Al-Qab Al-Marhum ketika sama-sama mengisi acara di Sampit, yaitu Bulik ke Banjar sepesawat lawan Sidin. Masuk ahlak Sidin seperti ahlak Imam Malik. Imam Malik tak pernah buang hajat di tanah Madinah kecuali keluar dari tanah Madinah. Karena apa? Menghargai jasad termulia Sayyiduna Muhammad. Syukur bana nang kau ke Madinah. Syukur bana. Seandainya kita paham dan mengerti atas jasa akan Nabi Muhammad SAW, walau dalam keadaan merangkak kita akan pergi ke Madinah, walau dalam keadaan betingkaung kita akan datang ke Madinah, walau sekedar hanya mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW atas jasa Sidin. Pakaian yang kita pakai berkati Rasulullah. Tanpa berkat Rasulullah baju ini tidak ada. Mata kita tidak diciptakan Allah kecuali berkat Rasulullah. Pendengaran ada berkat Rasulullah. Kaki seluruh batang tubuh zahir batin diberkati Sayyiduna Rasulullah. Bagaimana mungkin kita kada punya akhlak dan adab? Bagaimana tidak ada niat untuk bisa datang ke Madinah sebagai tanda takdim dan menghormati dan mengagungkan akan insan terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jangan dimatikan Allah. Mudahan bisa ziarah Makkah wal Madinah baratan insyaallah. Mudahan insyaallah. Rajaknya minta ambil lawan Rasulullah, minta ambil lawan Rasulullah insyaallah. Bagaimana ucapan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik, kamilah yang menghendaki mereka datang atau ziarah kepada kami bagi orang-orang yang kami kehendaki,
Dan bagi orang-orang yang tidak kami kehendaki, maka ia tidak akan pernah datang ke tempat wali Allah, apalagi ke tempat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dahan nang balung-balung nggih, dahan ya Allah bimbay ya Allah. Karena sanad dan ijazah cara sembahyang nang bujur itu menurut Abah, menurut Guru Bangil itu ijazahnya nang bujurnya mejazahkan waktu di Madinah itu nang paling bujur. Kenapa? Ia beparakan lawan nang bujur menggawi sembahyang itu, yaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia nyala kawa kita tuh mengambil sanad ijazah sembahyang itu pas waktu di Madinah itu. Nah itu luar biasa. Gimana? Bawa hati. Jadi bila tulak jangan diganang lagi. Anak di rumah sudah diunjuk bujur-bujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada aja di doa Yasin, ada aja di doa Rotibul Attas, ada aja sudah. Ya Allah, ini tanda menyerahkan anak lawan Tuhan ke harta semuaan. Jadi hati jangan menggenang rumah lagi. Lawan jangan tapi banyak menelpon ke rumah, apa juga. Tinggi. Jangan pinabadakon khabar ini dan itu supaya jangan mengganggu. Lihat Datuk Qasrul Anwar bin Israel waktu mengaji di kota Makkatul Mukarramah. Abah aja tuh meninggal kada dihabarakan karena sangat mengganggu bagi orang penuntut ilmu. Jadi bagi anak-anak yang di pondok yang hanyar kejadian ini guru ulun Al-Hajj Al-Arif Billah Alimul Allam Al-Hajj Mardian Sabit Mukhtar bin Khalid anak sidin ditarik. Apa kata? Jangan dihabarkan waktu aku meninggal. Setelah berikutnya baru dihabarkan. Mengganggu ya kada kau bulik juga. Jadi apalagi cuma pengantenan nyuruh anak bulik nang kawin orang, nang nyamannya orang. Ujungnya rencak bulik untuk minta kawin akan juga. Ini jangan tapi diganggu orang nuntut ilmu itu, jangan tapi diganggu dan jangan tapi rencak dihilangi. Ya rawan nih seorang rawan jangan mau jadi sok. Ya Allah, ini ujuran belajar melatih mulai lagi halus supaya anak-anak kita kada bapingkut lawan abah dan umanya, inya bujur-bujur bersandar kepada Allahus Samad. Ini didikan Al-Muassis Ibnul Amin. Ini kita berisi Allah. Abah mama jadi kau mau ongkosi Allah nang mau unjuk. Jika Allah ada mau unjuk kada kawat. Nah mudahan para penuntut ilmu kaidah orang negara itu ingatakan ya Allah cangkal tukul kuat. Nah, ini kubuta tinggi cangkali wa tukuli wa kuwati. Nah ya artinya panjang masanya tinggi sungguh-sungguh bujur-bujur. InsyaAllah biar pembabal insyaAllah. Jadi Allah tetap sayang dan Allah tetap cinta kepada kita umatnya. Nabi Muhammad khususnya adalah Allah selalu dan selalu menghadangi kita. Allah selalu menghadangi kita untuk kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kena pun, dan jangan mengampuni dosaku apa, jangan. Hamba nyata sudah kita kada maksum, kita kada mahfuz, kita kada. Tinggi. Apalagi kita jahil, orang jahil itu banyak salahnya apabila bepander kada bujurnya. Tinggi. Jadi makanya orang jahil itu jangan tapi banyak bepander kalau pindah banyak salah. Bahkan kita bisa teremehkan hukum Allah, teremehkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bahaya menurut Imam Ghazali. Bahaya bisa jahir kita Islam, namun batin kita sudah pada Islam lagi. Karena terlalu menganggap remeh hukum Allah, bahkan yang sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad jangan pernah diremehkan.
mun kita kada tegawi berdiam renai bujuran. Ini bujuran dalam kitab Sirus Salikin atau Sirus Salikin. Berdiam, jangan main oh gampang aja itu sunatnya, jangan pun. Kita jahil ini tuh banyak salah kada bujurnya. Babandir nama gampang-gampang hukum Allah Subhanahu wa. Jakanya kita tuh kada tegawi jus sembahyang apakah berdiam, jangan pinam ada apa, jangan berdiam. Coba baca dalam Al-Hikam, berdiam mana sudah kena gawi diam. Jangan apa lagi bahasa Sumba, jangan ujuran tuh jangan. Bagus berdiam sudah. Punya seandainya telah terluput jauh waktu kada ada tegawi juga berdiam selesai sudah. Jangan bersumbar, jangan pindah bahadat dan sebagainya. Kita kada paham dan kada mengerti wujur. Ucapan kita ini kalau membuat iman kita melayang akhirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kadada sesetia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sangat setia dengan hambanya. Apa kesetiaan Allah? Sejauh apapun kita meninggalkan Allah, sejauh apapun kita mendurhakai Allah, sebanyak apapun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap mau menerima taubat kita. Ini hebatnya Allah, ini hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ada orang salah lawan kita maapakan berdahulu juga. Coba pengen renungkan malam. Namanya kita berisi bini ini selalu menyakiti hati dan sebagainya. Cuma lain yang keluh kesah bang lah. Urusan dunia keluh kesah aja wah ini ada cocok. Yang keluh kesah terus nggak ada kanggup juga didik baik ganti pemain. Tinggi wujuran dalam hadis, iya lah. Dalam hadis kalau itu, nah ya. Mudah-mudahan jangan keluh kesah ataupun kayak ini. Seandainya mendapatkan ujian dan cobaan daripada Allah, baik jenis ekonomi, baik keluarga, baik apapun jenisnya, bala itu ngaran bala, ngaran musibah, ngaran ujian sesuatu nang kada nyaman di hati kita, ujian ngarannya. Walau sandal pagat, walau gangan terbalik, enak makan terbalik jangannya. Ujung amuk nasinya dibuang sini, nah ini orang Tuhan yang pengarasan tapi locok. Dagangan terbalik nasi pulang dibuang. Parut makan lapar. Ngaran manggaduh penyangitan itu bang alihnya. Mudah-mudahan ditolong ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal keadaan apapun. Di dalam hal keadaan apapun kita ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita jangan terjebak dengan sesuatu hal yang sesuatu hal itu adalah sangat membahayakan dengan kita. Agar kita selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Agar kita beratan semua selamat. Seandainya kita mau merenung dan mau memikirkan, seandainya kita berisi ya jenis ujian kecobaan apakah ngarannya lah kita serapian mengaraninya. Kemudian ada anak kita berisi salah lawan kita, atau kuitan kita ada salah lawan kita, kemudian atau keluarga kita ada salah, kemudian kita karas kada hendak memaafkannya, kita karas kada hendak memaafkan. Cuma tengok bagaimana akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah? Allah siap memaafkan, Allah siap mengampuni sebesar apapun dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Coba kita renungkan sama-sama, renungkan bagaimana nang maulah manusia tadi Allah. Ya Allah, nang memberikan nikmatnya, kau makan, kau minum, ada batis, ada kaki, ada tangan, semuaan Allah semuaan. Durhaka si hamba ini tetap dimaafkan dan tetap diampuni Allah. Tanya diri kita maulahinya aja ada. Ini kan kalau kopi itu anak ulun guru aja. Lain itu wasilahnya aja pun. Anak itu produksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya tapian putihnya hirang. Ya kalau jakanya produksi pian suka hendak pian tinggi bunga sidonga mancung rambutnya keriting maikal mayang
Sok hendak kaya ngaran seorang kada memproduksi, berarti anak ini produksi Allah. Nang kuitan kita ulahan Tuhan, kemudian kuitan kita ada tersalah lawan kita, dan kita kada hakon memaafkan. Renungkan siapa gerang kita, siapa gerang kita maulah sidinja kada. Kemudian cuma kesalahan itu kita kada akan memaafkan, sedangkan Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu wahda, sang pemilik seluruh makhluk, yaitu akan memaafkan. Potongan terhebat kada Tuhan kita. Coba pian renungkan malam-malam, renungkan bujur kada. Mun kita tuh kada akan memaafkan kesalahan orang, berarti kita taharat kada Tuhan. Tanda pun ciri kurang beriman nang bujur, selalu meminta maaf kepada siapapun, selalu mencari maaf kepada siapapun, dan selalu memaafkan kesalahan siapapun. Namun tanda orang-orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, nang akan jadi aspal api neraka nih. Ketujuh, mencari aib orang lain. Ketujuh, mencari kelemahan, kecelaan, kehinaan orang lain. Hati-hati. Jadi mun ada bini kita hobi nang kayak itu, terus saja di pamai ini, dosa. Gini padahal yang disampaikan dengan kasih sayang dan lemah lembut. Inya kada paham sekali, dua kali, kada paham dua kali, tiga kali. Sejangan 8 kalinya telucut kai. Yalah, nggih, artinya mun kada paham hari ini mudahan isok. Kada paham jo isok, mudahan isoknya terus, artinya kada putus asa. Terus berjuang agar merubah sesuatu yang baik. Bagus. Jadi nang babini umpamanya nang kada anak pondokan, ya ada apa pian milih bungasnya ayo. Mudahan tugas pian mendidik akhlaknya menjadi seorang wanita yang solehah. Gini nyaman ya kalau ya Allah, ini mudahan dah. Jadi tugas pian luar biasa, namun ganjaran pahala daripada Allah juga luar biasa. Asal sabar, ikhlas dan redha. Itu. Terkhusus adalah dosa-dosa batin kita. Nang banyak tak akui batinnya dan nggih. Nang rasa ampun kita, nang rasa ini dan itu sebagainya. Jadi minta ampun aja dengan Allah. Ya Rob, ulun banyak tak akui, ulun banyak tak akui nang sebujurnya hak pian, timbul merasa ampun ulun, timbul merasa milik ulun, timbul merasa ulun yang punya. Nah itu minta ampun. Berarti kita tak akui sesuatu nang memang kada hak milik kita. Sebujurnya kitalah nang dimiliki Allah, bukan kita memiliki sesuatu. Jadi mudah-mudahan nang anum para remaja-remaja Islam, mudahan tarela pun di tangan buhan pian kemajuan agama ini nantinya. Diderap langkah kaki pemuda, itulah maju mundurnya agama dan bangsa ini. Bila pemudanya loyo-loyo, ya loyo juga agamanya. Mudahan jangan tergiur dengan sesuatu apapun. Bekali diri dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama jangan bermimpi pian untuk menghadapi 20-30 tahun masa yang akan datang. Pian akan mampu berdiri dengan tegak di alam ini. Kenapa? Fitnah akhir zaman luar biasa. Fitnah akhir zaman ini luar biasa. Jikalau anak putra putri kita tidak dididik mulai saat ini untuk memiliki ilmu agama yang kuat, dikhawatirkan zaman yang mereka hadapi nanti kada sama dengan zaman yang kita hadapi saat sekarang ini. Kita sudah hidup di zaman yang luar biasa, apalagi mereka 30-40 tahun ke depan. Tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali melewati pintu agama. Inna dina indallahil Islam. Agama melewati para guru-guru dan para alim ulama kita. Jangan pernah jauh dari guru, jangan pernah jauh dengan para ulama, jangan pernah jauh dari orang-orang soleh. Ini termasuk wasiat daripada Abah Guru Sekumpul. Jangan kada ada hubungan dengan orang soleh.
Hidup jangan kada menolong dengan orang soleh, jangan harus berisi hubungan. Harus orang soleh itu kenal dengan kita. Guru itu harus tahu lawan kita. Agar di setiap doa guru kita, doa orang soleh termasuk kita di sana ada. Agar di dalam hati guru itu ada nama kita. Kalau murid mengingatkan gurunya itu bagus, tapi yang luar biasa ketika ngaran si murid, wujud si murid, wajah si murid ada di hati gurunya. Wah, itu luar biasa. Cari wujud-wujud agar kita bisa dikenali oleh guru kita. Insya Allah lerekan wali Tuhan tuh penuh dengan keberkahan. Seretan-seretan mata wali-wali Allah itu adalah penuh keberkahan dan mengandung rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak wali Tuhan tuh yang mampu merubah akhlak manusia yang kurang baik menjadi baik hanya dengan pandangan. Termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik. Karena Sidin memiliki maqam, termasuk sebagaimana Habib Ali termasuk punya makam Qutbus Siddiqiyah Al-Habib Abu Bakar. Bahkan Habib Abu Bakar ini termasuk seorang wali penitipan makam dari wali-wali yang lain. Berat luar biasa. Hingga Sidin jarang ngomong. Tapi apabila orang kada baik dipandang Sidin, mendapatkan nazrah pandangan Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Gresik, insyaallah orang itu akan menjadi baik dan orang itu akan menjadi soleh. Ini banyak wali Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita ini sebagai wasilah perantara juga penyebab umatnya Nabi Muhammad mendapatkan pintu taubat dan pintu rahmah, yakni orang-orang yang dekat dengan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah menurut Al-Quranul Karim tadi, Allah cinta, Allah sayang dengan orang-orang yang hobi bertaubat walau taubatnya bolak-balik, dan Allah pula cinta dan kasih yaitu kepada mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa, termasuk orang-orang yang hobi yang mengistiqomahkan wudu. Ya Allah, tinggi. Jadi wudu itu luar biasa. Apalagi mun kawa ditarusakan mun ada waktu membahyang sunat wudu 2 rakaat. Ndak bayat, ndak ada, ndak bayat qul ya lawan qul huwallah nyaman aja dah. Tinggi. Punya qul huwallahu ahad keduanya pangguru kan apa jua. Iyalah, tinggi. Kada haram kada Allah. Kada tinggi. Punya kada bayatan mak ayu jua tinggal we. Usolli sunnatul wudu'i rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini jelas-jelas akbarnya tuh. Yang kadang-kadang ngaran telinga kita. Takbirnya wajib loh. Ya doanya Allahumma inni a'udzubika min diki dunya wa diki yaumal qiyamah. Nang diimdat je tuh, nang nyaman-nyaman je, nang handap-handap je, jangan pindah nama je panjang. Artinya ulun balindung. Allahumma inni a'udzubika. Sesungguhnya ulun berlindung kepada pian ya Allah daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Orang yang mengamalkan wudu terus menerus dan sholat sunat wudu 2 rakaat adalah orang itu disugihakan Tuhan dari dunia sampai akhirat, dibebaskan dari kesempitan dunia dan dibebaskan dari kesempitan akhirat. Nyaman. Gini enggak itu tuh gawe nang nyaman aja. Termasuk adalah menurut dalam sebuah kitab ketika ulun belajar dengan Kanda Abdul Malik di Ibnul Amin Bamangge, itu termasuk membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah 7 kali setelah sembahyang maghrib, 7 kali setelah sembahyang subuh. Dalam wirid ada aja, cuma dalam kitab disebutkan jangan berhinak. Artinya tarik nafas dulu. Allahumma azirni minan nar, 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 Allahumma azirni minan nar. Jangan dirubah sikatnya. Tinggi.
kan mun berjemaah membaca juga kalau berdatang. Nah itunya aja dah. Nah insyaallah siapa yang istiqamah mengamalkan ini dipelihara, bujur dipelihara daripada apabila inya membaca ba'da maghrib meninggal malam inya lepas daripada api neraka Allah Ta'ala. Bila inya membaca subuh meninggal siang itu inya pun di dalam jaminan Allah lepas daripada api nerakanya Allah. Bahkan dalam kitab disebutkan siapa yang istiqamah mengamalkan ini maka sesuatu yang terjadi terbuat dari api pun tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga Tuhan dari sesuatu apakah yang terbuat daripada api dijaga api nerakanya jadi jagakan Tuhan, apalagi sesuatu yang terbuat daripada api. Masuk kayak parang modelnya telah cuma ada sombong kita nang kita inginkan tuh kita lepas daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menkawa jangan behinak mengamaliakannya. Jadi tarik nafas, satu nafas sigatnya jangan dirubah, jangan Allahumma ajirna minan nar, jangan dirubah, sigatnya tetap Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada apa-apa mun kita bang berjemaah punya bagai mete sedikit cuman jangan cuma sekali nafas ya. Nah, insyaallah jadi harapan kita mudahan kita ini selamat beratan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu wasiat daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad belum sering dulu kemana-mana jadi menyampaikan ini kepada bagus mana diamaliakan bagi orang-orang yang dalam bahasanya orang-orang ini hobi bermaksiat kepada Allah, hobi maksiat kepada Allah. Insyaallah menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad siapa yang mengamalkan ini sejahat semaksiat apapun manusia itu di akhir kehidupannya akan diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya insyaallah hafal apalagi hobi maulid yaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali sore baik ba'da asar atau ba'da maghrib 7 kali aja. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagus. Jadi mun ada bisi kula warga, bisi dang sanak, nang pinangalih didikannya suruhnya mengamaliakan ini aja. Insyaallah berkat amaliyah ini kita perpegang janjinya Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai Qutbul Ghaus. Ibn Abdullah itu bahkan Qutbul Aqtab, Gausul Mawjud, Al-Imamul Akbar, Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Ada gampangan kupalanya dari Aidarus, kupalanya ada gampangan. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, jadi karena di antara tiga ini satu nang bujur. Nang ketiga ini mirip juga. Ketiga seseorang yang menuntut ilmu dan ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan. Tujuan-tujuan semuanya ini garis miring adalah dunia. Itu bang sudah tinggi. Jadi dengan ilmu tadi kena banyak bisi harta dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia. Nah ini hati-hati benar ini. Dan supaya banyak orang yang kasih kepadanya dan supaya mudah dapat segala hajatnya. Kena aku melihat guru anu tuh kena aku bila nuntut ilmu aku kena jadi guru juga. Harusnya diniatakan itunya. Karena niat itu melihat nang nyata sudah kena banyak bisi murid lalu nyaman. Nah ini masalahnya. Mudah-mudahan diluruskan niat beratan bujur-bujur, perbanyak ihdinas siratal mustaqim, banyak ihdinas siratal mustaqim agar niat kita, ilmu kita, amal kita, i'tikad kita, keyakinan kita bujur menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bujur menurut Allah. Oh ini berat luar biasa pun, gak ada gampangan. Kadang nafsu kita kepengen kayak ini.
Karena disangka akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, karena ia berupa dengan rupa ulama dan ia berlaku seperti kelakuan ulama. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang akal mereka itu. Lagi terperdaya ia dan sesat ia, lagi menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan dijagakan Allah. Dan makanya ulun ingat pesan Abah, yaitu adalah jangan pernah merasa lebih mulia jabah dari siapapun. Jikalau guru itu merasa lebih murid dari muridnya, jikalau rasa lebih berilmu dari udang nang dilajarinya, hancur sudah ilmu itu, hancur sudah. Itu dia bang. Bilanya kawa diri ini merasakan bujur-bujur nang pembungulnya aku, nang pahinanya aku, nang paling fakir aku, nang paling kadadayan payah aku, silahkan maju ke muka. Tapi masih bilanya aku rasa alim daripada kuitan, wah tinggi. Kenapa guru? Kayak ini pun tanda hati hidup, tanda hati hidup, tanda hati hidup nafsu mati. Itu toh tanda hati kita hidup, yaitu mengakui dengan jujur dan bujur, yaitu nang paling hina tu kita, nang paling lemah tu kita, nang paling fakir tu kita, nang paling kada daya dan upaya tu kita. Tanda hati hidup dan tanda nafsu mulai mati. Namun ketika ada akuan, rasa alim, rasa mulia, rasa berpangkat, dan rasa memiliki sesuatu, ini tanda hatinya mati, nafsunya hidup. Walau sekolah kemanapun, walau pergi nuntut ilmu kemanapun, bulik dari nuntut ilmu timbul perasaan rasa alim dari kuitan, rasa alim daripada guru nang melajari kita di kampung. Ini tanda nafsu hidup, hatinya telah mati. Mudahan dijauhkan dari ini. Kayaknya kita perlu guru nang bujur-bujur mendidik batin kita ini. Tanpa guru mana siapa kita? Siapa kita tanpa guru? Guru itu memberi makan rohani kita. Guru itu memberi makan hati kita. Guru itu memberi makan pikiran kita. Tugas guru lebih berat dari tugas umah dan abah kita nang bujur. Kenapa? Hati kita akan sehat, pikiran kita akan sehat berkat paguruan. Tanpa guru otak kita kada akan sehat, tanpa guru hati kita kada akan sehat, dan hati kita kada akan selamat tanpa guru. Disinilah orang nang menuntut disuruh bujur-bujur, jangan pernah keluar wujud guru di dalam ingatan dan di dalam alam perasaannya. Di dalam musyahadahnya selalu merasakan berkat gurulah, berkat gurulah, berkat gurulah. Siapa guru sebujurnya? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurang sudah paham di sini, banyak akhirnya banyu mata nang guguran. Ini kenapa? Sulit, berat, kada gampangan. Berat, karena sudah kada kawan dipisah lagi rasa itu berat. Selalu merasa terus menerus, maka nang sangat ditakutankan orang nang mulai sudah dibukakan oleh Allah adalah tapisah lawan kekasih hatinya. Ini nang paling ditakutkan, nang paling dikhawatirkan. Rumah gusang ada bapak, anak kematian beratan seandainya ada bapak. Tapi yang paling ditakutkan orang yang punya rindu adalah harus berpisah dengan kekasih hatinya. Ini yang paling ditakutkan. Makanya kadang secara zahir diucapkan, biar aja bahaya hidup di gubuk nang tambus hujan, makan seadanya, asal jangan pisahkan ulun dengan dia. Oh, ini nang zahir kadang ya kalau wanita berucap demi cinta tadi, demi kekasih. Hakonnya makan sehari sekali, makan nasi juga nggak ada makan hari itu.
Akonja dalam gubuk derita bahasanya itu bahasa, itu peribahasanya. Artinya berapa banyak orang ahli rindu, dia sedang berdiri di atas es namun dia tidak pernah merasakan dingin. Kenapa? Hatinya telah bersama kekasihnya. Seandainya terkelupas pun kulitnya, tapi tetap ia pertaruhkan hatinya untuk kekasihnya. Jadi orang yang berat sudah punya rindu, yang amat sangat ditakutkan adalah harus terpisah lawan kekasihnya. Itu. Surga itu menjadi indah ketika ada kekasihnya. Dimanapun akan menjadi indah ketika ia berjumpa dengan kekasihnya. Belum bujur cinta, belum bujur rindu, belum bujur asyik apabila ia tidak berjumpa dengan kekasihnya. Tidak ada obat kerinduan yang paling bujur. Fa innal liqa ahbabu qalbi dawahu. Obat hati orang yang rindu adalah liqa, yaitu berjumpa. Nah, jadi mudah-mudahan kita inilah barataan yakin ya bang, ulun sadar aja juga. Kita ni kada sebaik perguruan kita. Kita masih banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, banyak khilaf dan sebagainya. Namun seandainya malam toh, salahkah kita menyayangi Rasulullah? Salahkah kami ya Allah mencintai kekasih pian? Salahkah kami menyayangi kekasih pian? Salahkah kami selalu dan selalu mengganang dan mengingatkan kekasih pian? Walaupun kami tidak sebaik orang-orang pilihan pian, walaupun kita belum menjadi orang yang baik menurut Allah, walaupun saat ini kita masih banyak berlumur dosa sini dan situ, tapi salahkah hati ini merindukan? Salahkah hati ini mencintai? Dan salahkah hati ingin selalu bersama dengan kekasihnya, yaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbu man yuhibbuka ya Rabb. Ya Allah, beri kami anugerah cinta kepada pian dan cinta kepada orang yang cinta kepada pian. Mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bujur mencintai Allah dan bujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita penuh bergelimang dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah, dan kita dimatikan dengan membuat cinta dan rindu ini dan dicintai dan dirindukan oleh Allah dan Sayyiduna Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudahan ingin merenung-renung malam, merenung-renung malam. Apa kita? Ingin. Nah, nang pina ingin banyak atau nukah nang jakai ibadat babinian nang ada kalau syair nang pian tahu kalau nang seorang ulama yang luar biasa, yang sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah. Presiden diwafatkan di kota Makkatul Mukarramah dan dimakamkan di Mu'alla, iya kan? Nah, sepemakaman dengan Ummul Mukminin. Nah, kalau nang di Jawa tuh, nah jaka babinian tuh dihafalin nang sa'adana fid dunya faujana fil ukhra. Itu nah santai, biar lagunya santai aja. Apalagi sampai pian bisa jumpa, bisa liqa dengan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. InsyaAllah Sidin adalah kekasihnya Rasulullah. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Aku telah dianugerahkan Allah cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidatuna Khadijah. Ini santai tenang. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi ashrafil baraya wa ummina Khadijah. Insyaallah lagu penyairan insyaallah. Ulun rindu buan pian insyaallah. Pion buan pian ini telah menghantarkan akan menambah-nambah kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus ikhlas memuji Rasulullah, ikhlas bujur-bujur, ikhlas bujur-bujur. Jangan ada tujuan.
Peruntukan suara kita ini nagasan Rasulullah. Peruntukan ingatan kita ini nagasan Rasulullah. Kenapa gerang guru? Sidin pun nang kada suami memisai kita dengan rahmatnya. Sidin pun nang kada pernah memisai kita siang malam. Sidin pun berkat Rasulullah pun tangan ini bergerak. Muntung ulun ni rahmahnya Allah, ainur rahmah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ini dicabut Tuhan rahmatnya kan kuwa pandai lagi kunai. Karena kawan. Berarti ditemani terus menerus sampai alam kubur, bahkan ujar guru ulun, demi Allah kada akan selamat nakai melewati jembatan Syiratul Mustaqim yang lebih tajam bagaikan rambut di belah tujuh, lebih tajam daripada mata pedang, tanpa syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermimpi ujar Abah untuk selamat nakai tanpa syafaat kekasihnya Allah. Jangan ikam berharap selamat. Kenapa? Bagaikan mata pedang yang sangat tajam, rambut yang halus di belah tujuh, dilewati 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun, di bawahnya api neraka dinyalakan Allah. Tanpa syafaat pertolongan Habibuna Muhammad, kita kada akan selamat. Apalagi kita ada dosa. Ini yang disuruh mengganang terus menerus. Ini jadi peruntukan kada apapun. Suara kita gasan Rasulullah, ingatan kita, pikiran kita, hati kita waktu maulid khusus gasan Sayyiduna Rasulullah. Jangan ada niat gasan nang lain. Bila nang anum-anum ni belajar terus niatnya gasan Rasulullah, makhluk babinian tu karindangan lawan pian kena bujuran. Jangan pian niatkan mudahan si anu mendengar suaraku karindangan, tapakan ko ni bagus. Jangan. Gunakan tapakan itu semata-mata hendak menggembirakan mahimungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjadi orang yang luar biasa. Bujuran nang dipuji itu kekasihnya Allah, nang disanjung itu kecintaannya Allah. Apa kata Imam Malik? Allah telah jatuh cinta kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaran Allah nang jatuh cinta itu kada dikisahkan. Jadi mudah-mudahan senang, mudahan majelis ini menggembirakan Rasulullah, menyenangi Rasulullah, mahimungi Rasulullah, dan kita semua akan mendapatkan syafaatul ujma' nanti di yaumil qiyamah, syafaat nang gonal daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudahanlah niat-niat nuntut ilmu tadi nah nu dibagusakan Tuhan pada ta'ala. Ambil nang pertama, di nang pertama itu semalam itulah niat nang bujur. Yaitu niat nang nuntut ilmu nang bujur itu di dalam kitab sini adalah yaitu ilmu gasan bekal negeri akhirah. Sehingga dengan bekal ilmu tadi kita mendapatkan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tadi adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat dari dunia sampai akhirah. Jadi mudahan jangan ada niat-niat nang. Nah, dan mereka itulah sejahat-jahat daripada ulama yang dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Rawi Ahmad an-Nabi Dzara. Artinya aku terlebih takut atas kamu daripada Dajjal, akan seseorang lain daripada Dajjal. Maka sembah sahabat, yakni Sa'ud dengan penuh hormat sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, mereka itulah ulama yang jahat. Ya tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya barang sebertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Ini maksudnya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, ia merasa alim dah, merasa alim, merasa berisi ilmu. Orang apabila merasa alim dengan bertambahnya ilmunya,
namun tidak bertambah hidayah, yakni tidak bertambah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ia semakin parak dengan Allah, illa bu'dan, melainkan ia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini nah, bila diri kita ni bakaku alim, jika kita hendak mengetahui satu wujud di belakang kaca, kemudian kaca tadi kita cat dengan hiram, semakin tebal akuan alim kita, semakin lindung siapa yang di belakang kaca. Itu. Semakin nampak tentang diri kita nang alim, semakin lindung kisah Allah nang maha alim. Tapi apabila inya dibuangi catnya ini, maka artinya dibuangi bujur-bujur, kadada nang alimnya selain daripada Allah nampak dan timbullah siapa nang bujur-bujur alim. Tanda ilmu itu bermanfaat, mudah-mudahan diingatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu, tanda ilmu itu nang berberkah, tanda ilmu itu yang bermanfaat. Semakin Allah tambah ilmu kita, semakin Allah banyak ilmu kita, semakin kada merasa berilmu. Itu ciri ilmu berkah. Seterusnya, semakin Allah berikan kekuatan dan pertolongan kita untuk melaksanakan ibadah, di hati kita semakin merasa kada baisi ibadah. Sudah nyata ya Allah, berkat Rasulullah barataan sudah mun dicabuti Tuhan berkatnya, ini kau apa lagi? Otak kita ini diambil Tuhan, otak diciptakan berkat Rasulullah. Nang di otak di pikiran kita nih nang rasa beilmu, otak nang diciptakan tuh berkat siapa? Berkat Rasulullah. Mun diambil Tuhan tunggal butingan, tinggal apa kita lagi? Apa nang kita banggakan tuh apa? Berarti nang alim tuh lain kita, nang ahli ibadah tuh lain kita. Itu ciri dan tanda ilmu kita berberkah dan ilmu kita bujur dan ilmu kita bermanfaat. Semakin ditambah ilmu, semakin merasa kada berilmu. Karena nang jahil tetap selalu berlindung kepada Tuhan yang maha alim. Makin hari makin nampak udah serkesah Tuhan yang alim, makin nampak nyaman insyaallah. Lalu terus menerus sudah. Nah ini. Dan ketahui olehmu wahai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, bahwa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Dari karena inilah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, insyaallah kena semuanya kita santai aja, jangan mana-mana. Jadi keringkasannya mudah-mudahan niat-niat, intinya niat nuntut ilmu tuh kayak itu aja dah. Banyak niat nuntut ilmu tuh nang bagus-bagusnya, satu menghilangkan kejahilan bujur aja, untuk mendapatkan taufik hidayah bujur aja. Ya kalau untuk apa ngarannya ilmu tadi untuk bekal di negeri akhirah, artinya kada kau menjalankan takwa tanpa ilmu. Ya kalau kada kau kita mentaat kepada Allah tanpa ilmu, dan kada kau menjauh maksiat tanpa ilmu. Nang paling nyaman dari seluruh niat nuntut ilmu semata-mata menjunjung tinggi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan ulun, pesan ulun, dikalau nanti yang di majelis ini entah baik di segi ilmu diberi Allah, baik di segi harta diberi Allah, mau membangun majelis kah, membangun pondok kah, membangun apakah, kan ulun gak ada tentu nih panjang umur lagi. Inilah seandainya dah nang berduit kah, nang diberi Allah ilmu nang berduit, berarti mulakan wadahnya orang lain mengisinya, berarti gitu. Allah lah itu dah majelis kah, niat bujur-bujur pun, niat bujur-bujur. Amun pian mengaku duduk di majelis, niat tak salah, kasihan ulut tak umpat jua salahnya. Jadi niatnya nang bujur adalah semata-mata ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat untuk terkenal pondok itu, jangan ada niat untuk ini, jangan buangi berataan nang niat-niat nang supaya gini mau bulan pondok sini nyaman orang ramian kena tak? Buangi semua. Buangi semua, buangi semua.
Cagatakan bujur-bujur niat semata-mata hanya ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni semata-mata dibangun majalisul ilm, dibangun pondok pesantren dan seterusnya adalah semata-mata memfasilitasi agar kekokohan, kekuatan agama Allah tetap jaya di bumi kita. Sedikit kebanyakan orangnya ada urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan baik majelisnya, baik pondoknya, baik orangnya, jangan ada niat untuk terkenal, jangan ada niat. Jangan ada niat sama sekali. Jadi mudah-mudahan itu dijaga bujur-bujur. Jadi semata-mata hanya ingin meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakni terus-menerus memperjuangkan, meneruskan risalahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni biar kadang kenalnya kada apa-apa, asal Rasulullah menyayangi dan mencintai. Iyam sudah kita diridai Allah, kita disayangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan Allah beri paham dan mengerti dan bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita barataat. Mudahan diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dosa kita seumur hidup di dalam ampunan Allah taala, dosa zahir ataupun dosa batin kita, dosa ayah dan ibu kita ya Rabb, ampuni dosa abah-abah kami, ampuni dosa mama-mama kami, ampuni ya Allah, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur. Tidak ada pengharapan bagi mereka semua kecuali adalah kita yang hidup ini selalu dan selalu mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah taala. Ya Allah, jadikanlah kubur almarhum dan almarhumah ayah dan ibu kami satu taman dari taman surgamu, dan jangan engkau jadikan ya Rabb daripada satu lubang daripada lubang neraka-Mu, dan jadikan ayah dan ibu kami yang berada dalam barzakh alam kubur adalah engkau memberikan maghfirah, keampunan dan rahmat kasih sayang-Mu yang banyak, dan jadikan kami anak-anak yang masih hidup ini menjadi anak yang mampu birrul walidain, yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan ya Allah, jadikanlah putra putri kami, anak zuriat kami daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang min ahli taqwa, daripada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan pula kami ya Allah, engkau beri ma'rifah yang sempurna, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilka niyyah wa niyatin salihah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلا الله، لا إله 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 إلا الله. الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق العدالة وبعلم الله وعلى آله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سعادك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وأحشرنا بزمرة من أهل الإيمان يا رحمتك يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Banyak minta rela, minta reda, minta halal dunia akhirah. Ampuni ulun, redai ulun, halali ulun. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum